Baik, di sini saya akan membuktikan teorema konvergensi monoton, yaitu teorema 3.3.2. Dikatakan, barisan bilangan real monoton konvergen jika dan hanya jika barisan ini terbatas. Lebih dari itu, yang pertama, bila X sama dengan Xn, barisan naik dan terbatas atas, maka limit Xn sama dengan supremum Xn. Untuk yang kedua, bila Y sama dengan Yn, barisan turun dan terbatas bawah, maka Yn sama dengan infimum dari barisan Yn. Baik, di sini saya akan melakukan pembuktian dari teorema 3.3.2. Nah, dari teorema tersebut diketahui bahwa barisan ini konvergen, pasti terbatas. Nah, karena dia konvergen, arti konvergen adalah kita akan menunjukkan apakah barisan ini memiliki limit atau tidak. Nah, sekarang kita akan buktikan sebaliknya. Misalkan X barisan monoton terbatas. Maka karena dia terbatas, maka akan dua kemungkinan, yaitu naik atau turun. Nah, yang pertama kita akan buktikan X sama dengan Xn naik dan terbatas atas. Sesuai definisi terbatas atas, maka akan muncul sebuah bilangan M anggota bilangan real, sehingga Rn itu lebih kecil sama dengan dari M. Nah, ini merupakan syarat dari terbatas atas. Berarti M ini merupakan batas atas dan Rn ini merupakan batas bawah. Untuk semua N anggota bilangan asli N. Menurut supremum, akan ada bilangan X sama dengan supremum di barisan Xn, di mana N anggota bilangan asli N. Nah, kenapa bisa muncul supremum? Nah, saya kan sudah katakan M ini adalah batas atas, Rn ini adalah batas bawah. Karena supremum artinya batas bawah terkecil, maka X ini akan ada di antara bilangan dari Rn dan M. Makanya akan muncul sebuah supremum di barisan Xn. Selanjutnya, kita akan tunjukkan X ini sama dengan limit Xn atau tidak. Namun sebelum itu, di sini saya akan tunjukkan saat membuktikan X sama dengan limit Xn, kita harus pastikan X itu akan tetap supremum di barisan Xn, di mana N ini anggota bilangan asli N. Ambil epsilon lebih besar dari 0. Nah, kita misalkan ada sebuah bilangan V itu lebih kecil dari X. Nah, ini pasti akan sesuai kondisi X sama dengan supremum di barisan Xn, di mana N itu anggota bilangan asli N. Kemudian dari sini, maka akan kita dapatkan V dikurang X lebih kecil dari 0. Dari mana? Ini pindah ruas. X-nya pindah ke kiri sehingga menjadi negatif. Atau bisa kita dapatkan sama-sama dibagi negatif, X dikurang V lebih besar dari 0. Nah, karena epsilon itu lebih besar dari 0, maka bisa kita tetapkan epsilon sama dengan X dikurang V lebih besar dari 0. Maka V ini pindah ruas sama dengan X dikurang epsilon lebih besar dari 0. Nah, di sini lebih besar dari 0 itu artinya X dikurang epsilon itu bernilai positif. Sehingga X dikurang epsilon ini bukan batas atas dari barisan Xn, di mana N itu anggota bilangan asli N. Kenapa? Karena X ini merupakan supremum di barisan Xn. Nah, akibatnya, sesuai teorema lemma 2.3.4 akan terdapat K anggota bilangan asli N. Sehingga
X dikurang epsilon akan lebih kecil dari XK. Ini sesuai teorema lemma 2.3.4. Nah, kemudian didapatkan X dikurang epsilon lebih kecil dari XK, lebih kecil sama dengan dari X. Nah, ini sesuai definisi supremum. Sesuai definisi supremum. Jadi terbukti X ketika kita ingin membuktikan X sama dengan limit Xn, X itu tetap di supremum, di barisan Xn. Supremum di barisan Xn. Nah, selanjutnya kita akan buktikan X ini sama dengan limit Xn. Ketika terdapat K anggota bilangan asli N, sehingga X dikurang epsilon lebih kecil dari XK, lebih kecil sama dengan XX, maka N lebih besar dari K. Kita akan mempunyai X dikurang epsilon lebih kecil dari XK, lebih kecil sama dengan XN, lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari epsilon. Akibatnya, untuk N lebih besar dari K, berlaku nilai mutlak dari Xn dikurang X lebih kecil dari epsilon. Maka terbukti X itu sama dengan limit Xn. Baik, yang kedua. Misalkan Y sama dengan Yn, barisan turun dan terbatas bawah. Maka, sesuai definisi terbatas bawah, terdapat bilangan W anggota bilangan real. Sehingga W ini akan lebih kecil dari Rn, di mana N anggota bilangan asli N. Kenapa didapatkan seperti ini? Jelas, ini sesuai definisi terbatas bawah. W ini merupakan batas bawah dan Rn ini merupakan batas atas. Akibatnya, menurut prinsip infimum, akan ada sebuah bilangan Y yang merupakan infimum di barisan Yn, di mana N anggota bilangan asli N. Kenapa ada infimum? Perhatikan, W ini kan batas bawah, Rn ini batas atas. Karena infimum merupakan batas bawah terbesar, maka infimum ini akan terletak di antara W dengan Rn. Makanya akan muncul sebuah bilangan Y yang merupakan infimum dari barisan Yn. Nah, selanjutnya kita akan tunjukkan Y sama dengan limit Yn. Namun sebelum itu, di saat saya akan membuktikan Y ini merupakan limit Yn, nah, Y itu apakah akan tetap supremum di Yn? Maka di sini saya akan membuktikannya. Ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Epsilon lebih besar dari 0. Lalu kita misalkan ada sebuah bilangan W itu lebih besar dari Y. Jelas, ini sesuai kondisi Y sama dengan infimum di barisan Yn, di mana N itu anggota bilangan asli N. Nah, akibatnya dari sini bisa kita dapatkan W dikurang Y lebih besar dari 0. Karena apa? Karena Y ini pindah ruas ke kiri. Nah, karena epsilon ini lebih besar dari 0, maka bisa ditetapkan epsilon sama dengan W dikurang Y. Jelas lebih besar dari 0. Di sini W dikurang Y itu merupakan bilangan positif karena lebih besar dari 0. Nah, maka Y ini
sama dengan, dari sini bisa kita modifikasi, kita dapatkan Y sama dengan W dikurang epsilon, lebih besar dari 0. Nah, kita perhatikan, jelas W dikurang epsilon ini bukan batas atas. W dikurang epsilon ini bukan batas atas dari barisan YN. Karena apa? Karena Y itu sama dengan W dikurang epsilon, dan Y itu merupakan infimum dari barisan YN, di mana N ini anggota bilangan asli N. Nah, akibatnya akan terdapat K anggota bilangan N, sehingga Y sama dengan W dikurang epsilon lebih kecil dari YK. Nah, ini didapatkan dari teorema lemma 2.3.4. Bisa dilihat nantinya. Nah, sehingga sesuai definisi infimum, Y ini akan lebih kecil dari YK. Ini sesuai definisi infimum. Jadi terbukti, di saat kita ingin membuktikan Y itu sama dengan limit YN, Y itu akan tetap infimum di barisan YN. Nah, selanjutnya, ketika K bilangan anggota asli N, sehingga Y lebih kecil dari YK, ini dari mana? Dari sini. Nah, maka untuk N lebih besar sama dengan K, kita akan punyai Y lebih kecil dari YK, lebih kecil sama dengan YN, lebih kecil dari epsilon. Akibatnya, untuk N lebih besar dari K, maka akan berlaku YN, nilai mutlak YN dikurang Y akan lebih kecil dari epsilon. Nah, ini sudah sesuai dengan teorema konvergen. Nah, akibatnya terbukti Y itu sama dengan limit YN. Sekian dari saya penjelasan mengenai pembuktian teorema 3.3.2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.